kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sampang, yang saya hormati Dewan Guru, serta Ibu Eni Farida selaku calon guru penggerak, yang mana dalam hal ini beliau akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadiran baginda Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan kebahagiaan seperti saat ini. Adapun susunan acara yang perlu saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sampang. Yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Farida, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, refleksi. Yang keenam, penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara hari ini, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sampang yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Haji Safiuddin MPD. Padanya dipersilakan. Turun Mbak. Iya Pak, turun Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak pengajar kelas 7 yang pada kesempatan ini dapat menghadiri undangan dari Bu Eni Farida. Semoga pada kesempatan ini kita semua tetap dalam hubungan perkenalan, karena kalau kita melihat contoh-contoh dan nyata ada obat, ada angin, moro-moro, oleh karenanya patut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada hari ini kita semua adalah pandangan yang perempuan cantik-cantik yang lagi dan ganteng. Harapan saya Bapak dan Ibu, setelah saya melaksanakan aplikasi kemarin pelaksanaan PMM platform mengajar merdeka atau merdeka mengajar, ternyata ada tindak lanjut dari kita semua. Berarti ada respon positif bahwa kita ini perlu sesuatu keberhasilan, perlu sesuatu kemajuan. Ini perkembangan daripada SMP di Sampang. Oleh karenanya perlu kiranya adanya kesinambungan, bukan hanya Ibu Eni, ibu-ibu yang lain, bapak yang lain juga harus melaksanakan aksi nyata, proses nyata serta kita programkan atau aksi nyata yang nantinya akan diperbarui dan diperbarui termasuk dengan presiden. Hanya saja nanti ini sasarannya, kalau di sini budaya positif berarti ini sasarannya ke siapa? Harus sudah jelas. Sasarannya kepada siswa kepada guru harus jelas. Nanti akan ditolak walaupun melaksanakan aksi nyata.
kalau koresponden objeknya tidak jelas. Jadi objeknya harus jelas. Kalau siswa nanti inputnya dari siswa, masuk ada. Umpan baliknya di siswa. Kalau guru salah, kita akan gimana? Di kelompok verifikasi, validasi data. Jadi sekali lagi itu diingatkan bahwa ini objeknya ke siapa? Positif. Kalau siswa nanti yang memberikan jawaban input masukan dari siswa. Kalau guru substansinya nanti yang memberikan tanggapan dari guru, baru nanti bisa diupload untuk menjaga validasi daripada aksi nyata ini. Oleh karena itu saya kemarin kan juga men-share siapa saja yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu dari postisnya, postisnya, kemudian aksi nyatanya siapa kepada yang mendapatkan sertifikat. Kenapa sertifikat nanti dikasih apresiasi? Terus kita bisa laporkan ke Pak itu sertifikat sudah sekian. Ya dikasih nomor tabel gitu Pak, biar tambah semangat. Iya, nanti saya kasih kecupan. Iwan tahu. Gitu. Ya, ini jelas Bapak. Ini sudah motivasi. Saya setuju. Silakan. Eri yang lain. Eri yang lain. Eri yang lain. Sadar-sadar yang lain. Silakan mari kita berdoa. Berdoa dan berdoa. Untuk kolaborasi kita. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengapresiasi sekali kepada Beli karena sudah mengatakan pola sesuatu kerja nyata yang akan dilaksanakan di Sebelah Masyarakat. Silakan nanti yang akan diupload yang ini pesertanya berapa. Kemudian kalau siswa nanti di kelas di kelas siswa yang memberikan materi sehingga yang di siswa jelas. Berarti Bapak dan Ibu kemarin setuju ya bahwa saya itu melaksanakan optimalisasi PMN. Setuju? Berarti ada sesuatu titik cerah di situ. Berarti kalau kita sudah setuju demikian, yuk kita perlahan tapi pasti kita bertanya pada teman sejawat. Ya, pada teman-teman yang sudah angkanya sudah jangka terbangnya sudah melampaui dibandingkan dengan kita tadi. Jangan sampai malu bertanya, karena malu bertanya sisa-sisa. Bertanya tentang kebenaran itu wajib bagi kita Bapak dan Ibu. Karena ini penting bagi kita sekalian. Oleh karenanya pada momen ini nanti tolong diikuti sebaik mungkin dan kemudian nanti inputnya apa bagi Bapak dan Ibu peserta ini, kemudian berikutnya bagaimana bagi Ibu yang ini refleksi dulu pada kegiatan ini. Paham ya? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan bahwa pelaksanaan daripada optimalisasi kegiatan yang saya lakukan kemarin terkait dengan platform mengajar merdeka antusias sekali bagi kita. Maka kita seringkali nanti komunikasi dengan teman-teman yang ada di luar. Silakan siapa saja yang mempunyai teman sejawat di luar itu masukan bagi kita. Begitu ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan hari ini. Saya nyatakan dibuka untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Silakan nanti dipertegas ini sasaran kepada siswa atau kepada teman-teman. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat membuka diri kita, sebuah masukan, refleksi bagi kita semua untuk kemajuan daripada diri kita sendiri dan anak-anak kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang di luar pintu? Ada. Wait, Marne.
Ada. Nanti saya tinggalkan. Iya. Disampaikan terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ternyata beliau sangat mendukung dengan kegiatan TGP ini. Karena jarang-jarang kepala sekolah itu mendukung kegiatan TGP ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bermanfaat bagi kita dan kita bisa menyampaikan atau mengaplikasikannya kepada peserta didik kita. Untuk acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif, khususnya di sekolah SMPN Negeri 5 Sampang, yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Farida. Badannya dipersilakan. Terima kasih Ibu Susan. Tadi membawa acaranya seperti membawa acara di komitmen resmi, padahal ini acaranya semi formal, kita santai, sharing saja karena saya bukan orang yang paling tahu tentang ini. Terus saya membagikan ini karena memang ini tahu respon dari teman-teman, mungkin ada sepemahaman dengan saya, mungkin ada dari saya yang kurang, mungkin bisa melengkapi karena saya juga masih baru dan masih tahap belajar. Dan terima kasih kepada Abah. Jarang-jarang ada kepala sekolah itu memang mendukung 100% ke TGP-nya. Bahkan ada cerita dari teman saya itu kemarin tidak boleh PI, waktu PI pendampingan itu tidak boleh meninggalkan kelas. Jadi PI ini di dalam kelas. Saking segitunya. Jadi saya alhamdulillah punya kepala sekolah yang sangat menerima dan ada saya yang seperti mendukung sepenuhnya. Itu apa ya? Kebahagiaan yang luar biasa, tidak usah disupport dengan apapun, support dengan dukungan, apresiasi itu lebih dari cukup kepada saya, Bang. Terima kasih. Teman-temannya juga. Pada hari ini saya akan membagikan, mungkin teman-teman ada yang lebih bisa, lebih mampu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini ada di dalam PTN. Namanya itu bukan budaya positif, tapi disiplin positif. Tapi materinya itu sama. Jadi kalau teman-teman mau minta materinya ini ketika mau mengerjakan PMM, boleh saya akan berbagi nanti. Jadi bisa menjadi aksi nyata teman-teman di PMM tentang budaya disiplin positif. Yang pertama, yang ilmu yang saya dapatkan saya harus pulangkan ke sekolah, entah itu diaplikasikan dengan baik atau setengahnya itu tidak masalah. Yang penting saya sudah menyampaikan hal-hal yang baik kepada teman-teman yang ada di sini. Yang pertama yang akan kita bahas ini adalah pertanyaan pemantik. Jadi untuk memanaskan, menghangatkan dan mencairkan suasana. Pernah tidak Bapak Ibu itu hukuman dapat, menurut Bapak Ibu itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar atau tidak? Saya ingin aja. Oke. Kenapa? Karena kalau siswa itu sering dihukum, menurut saya, pengamatan saya, siswa itu malah akan merasa dendam. Tapi kalau dinasehati secara baik-baik, siswa itu akan merasa malu. Seperti itu. Alangkah baiknya. Sini, amin. Jadi pada bagus sih makan bagi. Ya silakan. Ini saya setuju dengan pendapat Ibu Susan. Kalau siswa sendiri dihukum, itu tidak akan ada yang bergerak, malah terkadang siswa itu tidak. Alangkah baiknya siswa itu telah jalani sebagaimana sarannya atau dihukum, lalu kita nasihati. Itu cara yang benar bagi saya. Dan mulai-mulai menghukum siswa, terus saya yakin benar-benar bersusah. Ketika setelah dihukum kemudian diberi nasihat, maka siswa itu sedikit demi sedikit akan berubah. Terima kasih. Dan saya cukupkan dua saja, memang pertanyaan ini ada tiga, nanti ada kesempatan yang lain. Tidak setuju dua-duanya. Berarti sekolah kita ini termasuk sekolah yang ramah anak, tidak ada hukuman. Berarti yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, meningkatkan kedisiplinan anak. Ada yang setuju? Setuju atau tidak? Membaca buku, membersihkan halaman. Setuju tidak? Kalau itu dapat meningkatkan anak menjadi disiplin atau tidak akan mengulangi apa yang mereka buat. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Ada yang punya pandangan yang lain? Iya, dengan cara yang positif lah istilahnya. Membersihkan, kemudian membersihkan sekolah, membaca buku, atau kita menargetkan dia baca buku dari halaman ini sampai segini. Atau kadang-kadang ada guru yang kita lihat itu di buku dengan membaca surat Yasin, ya kan? Ada kan? Nah, itu menurut Bapak itu perbuatan yang dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, ini kan hasil dari kita belum belajar budaya positif. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang salah setuju. Memberi penghargaan. Jadi konteksnya berbeda ya, antara apresiasi, penghargaan itu berbeda. Berbeda. Dari katanya saja sudah berbeda. Jadi setuju ya? Setuju. Kalau nanti kita sudah belajar budaya positif, kita akan tahu bedanya penghargaan dan apresiasi, ya. Karena materi kita hari ini agak panjang, ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti saya paparkan lebih jelas. Yang kedua, teori motivasi. 3, yang 16. Nah, yang saya tekankan di sini ini lebih kepada keyakinan kelas. Nanti kita belajar bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas supaya anak itu mempunyai karakter dengan tujuan P5. Profil pelajar Pancasila. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita sering sekali menemukan siswa nakal, tapi kita tidak pernah tahu nakalnya karena apa. Itu biasanya ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh orang tua mereka dan lingkungannya, sehingga mereka berbuat hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, itu biasanya salah satunya kita akan bahas. Kemudian ada juga restitusi 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru perlu menerapkan ini semua. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, sekarang paradigma, jadi perubahan paradigma. Selama ini yang kita tahu, kita itu menganggapnya kita bisa mengontrol anak. Anak disuruh gini mau, anak disuruh gini mau, jangan terlambat mau, disuruh nulis mau. Itu pemikiran kita. Tapi di era sekarang ini sudah ada perubahan paradigma, perubahan pemikiran. Nah, kita bayangkan dengan tangan tangan, misalnya kita mengepalkan tangan begini, di tangan kita bayangkan itu ada sesuatu hal yang berharga, misalnya ada tiket untuk naik haji tahun depan ada di tangan bapak ibu. Nah, kalau misalnya itu mau direbut oleh orang lain, kira-kira mau tidak bapak ibu mengasihkan ini yang penantian yang sudah bertahun-tahun bapak ibu mau dikasihkan begitu saja, mau atau tidak? Mau. Diancam misalnya, diancam, mau atau tidak? Ini dalam konteks yang sesungguhnya. Jadi ya, apa ini kata mau itu anak kita misalnya kita undang terus mau diminta sama orang lain dengan ancaman, dengan cara mengintimidasi, mau tidak dilepaskan? Mau. Dan mau ya. Berarti prinsipnya seorang anak itu kita itu bukan orang yang bisa mengontrol. Artinya anak itu ketika kita suruh menulis, dia menulis itu bukan karena kita yang menyuruh, tapi anak itu mau dengan sendirinya. Seperti contoh begini, misalnya dalam suatu hari kita misalnya menyuruh anak ini untuk tidak terlambat, besok jangan terlambat ya nak. Nah, dianggapkan kita begini, oh anak ini sudah patut kita, oh saya berarti sudah bisa mengontrol anak ini. Tapi pada lain hari dia terlambat lagi. Kemudian kita suruh besok jangan telat ya anaknya. Kemudian besoknya lagi dia tetap telat. Berarti kita itu bukan seseorang yang bisa mengontrol seseorang. Yang bisa mengontrol seseorang hanya diri sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan paksakan murid
Oke. Selanjutnya, tadi katanya dari dikasih apa yang terjadi? Dari dikasih karena itu ikut sudah bertahun-tahun ditunggu oleh kaji masa pendahulu itu saja. Sekarang perubahan paradigma atau ilusi teori kontrol. Yang pertama, ilusi. Ada tahu ilusi? Ilusi itu apa? Angan-angan, bayangan yang kita lihat, tapi tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita genggam. Ya, ilusi guru mengontrol anak. Tadi sudah dijelaskan, guru tidak bisa mengontrol anak. Karena cara kita mengontrol itu adalah motivasi dari luar, ekstrinsik. Itu akan mudah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau intrinsik, kemauan dari diri pribadi yang timbul, itu biasanya akan kekal. Yang kedua, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Benar tidak? Kalau kita dikritik seseorang, kita akan merasa bersalah. Merasa geli kalau dikritik, bukan dikritik ya. Kalau dikritik, merasa geli. Padahal ini hanya ilusi. Kadang mengkritik orang itu kita tidak. Kadang orang ada yang marah kalau kita kritik, kalau tidak dengan solusi. Harus dengan solusi. Jadi selain kita mengkritik, kita juga harus memberikan solusi. Yang kemudian bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Ini adalah ilusi. Jadi penguatan positif yang efektif ini bermanfaat itu tidak akan karena faktornya hanya dari eksternal, bukan dari dalam. Kemudian bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya terjadi dengan anak-anak kita, ibu-ibu yang mempunyai anak nih. Oh, saya bisa kok maksa anak saya begini. Tapi padahal ada kadang-kadang ada masanya ketika kita memaksa kita tidak mau. Berarti kita bukan seorang pengontrol. Jadi tidak bisa memang kita mengontrol anak supaya mau dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma. Kalau dulu kita mengenal stimulus respon, kita lihat materi belajar dan pembelajaran itu ada yang namanya stimulus dan respon. Stimulus dan respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ini keras ya, jadi orang kalau bersama berarti itu tidak sejalan dengan kita. Ini sepertinya ini garis keras stimulus respon. Sekarang ada lagi yang namanya teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang itu. Kita berusaha menjadi orang itu. Kita berusaha memahami apa yang dia alami. Bukan dia harus sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena kalau kita lihat anak-anak kita kadang-kadang kita lihat langsung mudah. Jadi hari ini begini. Itu salah buruk tanpa kita tahu apa yang sedang terjadi di belakangnya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu sama dengan tadi kita kontrol. Jadi orang lain tidak bisa misalnya saya itu dalam ini akhirnya itu begini. Itu bukan alasan karena yang bisa mengontrol diri kita bukan orang lain, hanya kita sendiri. Kalau orang itu terpengaruh berarti teori kontrolnya itu lemah. Kemudian ada pemaksaan pada saat bukan gagal. Kalau kita gagal ada pembukaan, itu kita kayaknya itu pada tahap memaksa. Kalau sudah dibujuk, ayo nak masuk, nggak mau masuk, ayo nak masuk. Yang kedua biasanya kita akan memaksa. Bagaimana caranya? Pokoknya harus bisa, itu kan. Padahal kalau di teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu ke anak itu menyediakan pilihan baru. Kalau kamu tidak bisa begini, bagaimana cara begini? Itu harus memberikan pilihan. Jangan memaksakan apa yang kita inginkan. Terus model berpikir menang kalah. Yang kedua, model berpikir menang-menang. Karena sejatinya anak-anak yang dihadapi itu tidak pernah gagal. Yang gagal itu adalah kita. Dan ini adalah disiplin positif. Ini banyak yang akan kita pelajari. Banyaknya segitu banyaknya. Untuk ibu bapak ibu tahu saja. Kalau memang nanti diperlukan untuk bapak ibu mengerjakan PMM tentang disiplin positif, saya bisa berbagi nanti modul ini.
Kemudian apakah makna disiplin? Coba Bapak Ibu, makna disiplin lain yang ada di depan. Apa kira-kira makna disiplin? Makna disiplin. Kamu harus disiplin, kamu harus tepat waktu. Apa berarti? Disiplin, tepat waktu. Apa lagi? Konsisten, bertanggung jawab. Ternyata disiplin ini dari bahasa Latin. Rata-rata itu ilmu pengetahuan itu dari bahasa Latin semua. Maka dari disiplin berkolokasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu sebenarnya mungkin kata yang paling tepat, disiplin itu tertib gitu ya. Disiplin itu tertib. Kemudian kecenderungan umum adalah berhubungan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kita tahu kata disiplin itu kadang membuat orang lain itu merasa dipaksa. Ya kan, kadang kita memaksakan, kamu harus masuk jam segini, kamu harus jam begini. Ini sebenarnya boleh, cuma jangan memaksa. Tapi kalau seperti anak sini berpengalaman di lapangan bisa. Nah itu PR buat kita semua. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih tujuannya kita mengajar anak-anak? Pada akhirnya anak-anak ini akan mendapatkan apa? Yang pertama, yaitu adalah nilai-nilai beriman dan bertakwa itu di atas jauh dari segalanya. Kalau saya pribadi, anak yang bodoh, sebodoh-bodohnya tidak bisa ngapa-ngapain, tapi anaknya bagus, saya luar biasa. Ada yang sama kan, Bapak Ibu? Ada anak yang sama, dia tidak bisa apa-apa di kelas, tapi dia itu sombong. Itu lebih penting daripada anak yang pintar. Karena memang di pencapaian kurikulum berbeda ini itu memang hal yang paling utama. Itu wajib. Kemudian ada mandiri. Yang kedua ada kebenaran kritis. Yang ketiga kebenaran global gotong royong. Nah, ini sekarang gotong royong ini yang sering dibunyi-bunyikan karena memang di era sekarang ini itu memang membutuhkan kolaborasi, kerjasama. Jadi kan ada biasanya saya temui anak-anak yang pintar di kelas itu biasanya gotong royongnya itu rendah. Dia hanya mau nilainya itu paling tinggi, kayak sombong gitu ya. Ada tidak? Seperti sombong, jadi anak-anak itu hanya mau tugasnya itu dikerjakan sendiri, orang lain tidak boleh. Jadi tidak mau membagikan ilmu. Nah, agak egois gitu. Kemudian ada kreatif. Eksplorasi konsep, teori, motivasi, hubungan, keadaan, dan distribusi. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Saya untuk menghindari ketidaknyaman atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi anak-anak kita itu di otaknya itu sudah tertanam, kalau saya tidak melakukan ini, maka dengan sama ibu guru saya akan diberikan. Jadi anak-anak itu motivasinya dari luar, dari guru karena memaksa, bukan dari dalam diri pribadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini sama dengan anak-anak, kalau saya mengerjakan tugas berarti saya akan mendapatkan nilai. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Biasanya motivasi ekstrinsik ini tidak akan bertahan lama. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang apabila saya melakukannya. Motivasi diri sendiri yang sering saya lakukan. Jadi saya dari dulu sampai sekarang, kalau mau sesuatu misalnya mau ikut CGP, motivasi dalam diri saya rata-rata itu begini. Saya ingin jadi begini supaya saya minimal cara mengajar saya itu lebih baik.
bukan untuk ya meskipun ada embel-embel kalau hidupnya jadi kepala sekolah itu semuanya adalah bonus. Tidak jadi pun tidak masalah, yang penting ilmunya berkembang. Selanjutnya ada yang enam, ada yang enam. Kalau ada yang enam, ini adalah bapak pendidikan kita, yaitu Ibadah Dewi Alam. Sebelum saya mempelajari tentang ini kan ada di materi CGP di modul 1.1. Saya sempat dalam pikiran saya sempat begini, kok ada ya? Ini orang dari zaman dahulu kala. Waktu itu zaman itu belum ada teknologi, belum ada apa-apa. Dia bisa ada pemikiran dia tentang begini. Pendidikan itu harus mengikuti kodrat zaman. Kodrat zaman yang kita tahu kita harus pakai teknologi yang sekarang. Ingin mengambil hati anak-anak yang sekarang itu harus pakai teknologi. Karena mereka lebih cenderung suka dengan hal-hal yang baru, yang mereka lihat, mereka dengar. Kemudian yang naik. Saya sempat kagum. Padahal mungkin ini belum ada yang seperti ini kok. Ki Hajar Dewantara itu sudah tahu bahwa beberapa puluh tahun yang akan datang ini akan berubah. Berarti kan alangkah hebatnya ini pemikiran Ki Hajar Dewantara sekarang. Terus kemudian merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sebenarnya banyak terinspirasi dari pemikirannya Ki Hajar. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini yang perlu kita lakukan, terutama saya pribadi. Kita sering pemerintah siswa harus begini, jangan terlambat, kita sendiri terlambat. Nah, kalau urusan itu kan urusan ekstrinsik dari luar. Yang penting intrinsiknya dulu. Dari rumah banyaknya ngajar, berarti harus masuk ke dalam kelas. Oke, nanti bisa dibicarakan di refleksi. Kemudian ini ada didukung oleh penghargaan. Kita sering sekali kita memberi penghargaan pada siswa. Kita pun juga suka diberi penghargaan. Jangan apalagi penghargaannya yang berupa uang. Itu paling suka dan saya juga paling senang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hubungan di penghargaan ini tidak akan bertahan lama. Saya contohkan misalnya kita punya anak didik, kalau diberi penghargaan, kalau misalnya diberi permen, nanti kerjakan nanti saya dikasih permen, udah kasih permen 1 kali, dia tetap semangat. 3 kali, 4 kali, 5 kali, akhirnya dia itu bosan. Kalau tidak kita kasih, maka dia akan kembali ke habitat aslinya, males. Nah, jadi penghargaan ini tidak cocok untuk dipakai pada jangka waktu panjang. Penghargaan itu sifatnya mengukur, karena motivasinya dari luar. Kadang ada anak begini, oh kelasnya pakai, ada pakai pun apa sama itu. Nah, karena memang ekstrinsik takutnya hanya sama bapak nih, yang lain juga nggak impact. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan ini kadang-kadang membuat siswa kita itu sebenarnya lalai dengan motivasi untuk diri sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif karena tadi itu hanya untuk jangka waktu pendek. Penghargaan merusak hubungan ini. Ini yang merusak hubungan maksudnya kalau kita hentikan penghargaan maka akan menjauh dengan kita berubah. Itu berarti merusak hubungan. Jadi kalau anak-anak sering dikasih begini kemudian tidak kita kasih, jadi anak-anak itu menjauhi kita. Tidak perlu penghargaan. Tidak perlu, nanti kita bahas. Yang perlu itu adalah apresiasi. Karena itu tidak butuh uang, hanya butuh taat. Nah, dihubung oleh penghargaan. Tadi lanjutannya penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak-anak itu jadi karena penghargaan datang terus menerus karena kita memberikan bonus terus artinya yang penting selesai dapat penghargaan juga. Tapi tidak ada kualitasnya karena hanya mengejar penghargaannya. Seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas
ini hampir sama dengan yang di atas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena lebih banyak motivasi dari luar. Sekarang apresiasi karena penghargaan tadi sudah tidak boleh sebenarnya, cuma untuk jangka waktu panjang itu akan membuat kita kerepotan. Jadi ini bentuknya mereka memberi pengakuan. Bagus nak, akan ya besok ya begini ya. Cuma begitu saja itu sudah apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, betul, alam. Kemudian ada pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Jadi kita misalnya ada murid maju, salah ya, oh bagus. Padahal salah. Jadi setidaknya kita sudah memberikan motivasi untuk karena di kurikulum merdeka ini bukan hasil, tapi proses. Yang dihargai itu prosesnya, bukan hasilnya. Nilainya tinggi tapi karena sering nyontoh juga berapa. Setuju. Ya, beri pengakuan secara konsisten. Jadi anak-anak yang mulai kendor, kita panggil lagi, apresiasi lagi. Itu karena mengapresiasi seperti suntikan dana. Jadi kalau dananya sudah sedikit, kita kasih lagi. Dananya sudah sedikit, kita kasih lagi. Fokus pada proses tadi yang saya bicarakan. Tidak boleh kita hanya memandang, oh nilai ini bagus nilainya satu. Jadi ada dulu kadang ini nilainya 80, 40 sekarang sudah tidak ada. Penghargaannya juga oh bagus karena kamu mengalami kerjasama, selama kalian kerjasama tidak bertengkar dan sebagainya, itu lebih pada apresiasi. Sekarang contoh dari apresiasi. Kemarin diperhatikan kamu sangat baik sekali. Jadi kita itu pura-pura memperhatikan, padahal kita sama sekali tidak memperhatikan. Namanya anak-anak, saya bukan itu loh, karena itu kan berarti anak-anak itu merasa diperhatikan. Kemudian ada saya menghargai. Jadi kadang-kadang anak-anak itu, nah kadang anak-anak ini saling menghargainya itu agak kurang dalam kelas. Jadi kadang ada anak yang agak pintar gitu kan, berhubungan terus sombong kan, ya kan, ada kan? Ya. Anak yang seperti ini yang perlu kita jangan begitu. Kalau kamu bisa, kamu juga bisa kayak gitu. Kalau dibegitukan, kadang ada anak-anak yang agak-agak kinyir gitu di dalam kelas itu bisa mematikan rasa kepedulian. Dan sampaikan juga Bapak Ibu guru, selama anak-anak itu bagus di dalam kelas, kita jangan lupa berterima kasih. Atau di dalam pembelajaran kita mengakhirinya dengan anak-anak, baiklah sekarang pelajaran itu sudah selesai. Terima kasih kalian sudah bisa bekerja sama, kalian sudah baik di dalam kelas, dan saya harapkan untuk minggu berikutnya tetap sama seperti ini. Itu namanya bentuk apresiasi. Kita lanjutkan. Ini ada di tindakan guru. Ini mungkin dulu yang kemarin itu ada yang seperti ini sama. Mencatat 10 kali dalam buku. Kalau di saya masih dulu sering. Saya merasa bisa menulis sampai 1000 kali. Pernah tidak? Pernah tidak? Yang pernah berarti itu tentang siswa-siswa yang agak-agak ya. Ya, pernah agak-agak. Udah ya, mencatat 100 kali di dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman ya? Oke, hukuman. Sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan jasa sekolah dulu COVID. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan buku tugas teman. Apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh,
ini tidak mengenakan sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi lepas ngeker. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, disuruh ngeker karena memang sepatunya beda. Tidak hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tambahan 10 menit. Ini biasanya belum dijawab. Terlambat, ayo keliling. Kira-kira apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Sekarang kalimat jawaban Bapak Ibu. Hukuman boleh disuruh kita hukuman. Konsekuensi yang paling bawah itu adalah konsekuensi. Sekarang saya ingin bertanya pada Ibu. Ya, konsekuensi itu apa? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Oke? Itu Mana yang mana? Nomor 1 kita. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kita lihat dari konteksnya. Nah, konteks yang pertama itu mungkin bukan guru bahasa, bukan guru PJOK. Jadi itu adalah hukuman karena tidak ada hubungannya dengan materi. Tapi kalau konteksnya adalah guru PJOK, itu mungkin adalah konsekuensi. Paham maksudnya ya? Bisa mengerti. Nah, jadi kita memberikan konsekuensi atau hukuman itu kan tergantung konteksnya biasanya. Kalau misalnya bahasa Indonesia, kamu membuat kalimat pertanyaan sebanyak 1 kali itu mungkin konteksnya masih pas dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi akan menjadi hukuman ketika itu adalah pelajaran atau bisa dimengerti. Sekarang gini, kira-kira hukuman kok? Hukuman. Ayo kamu di buku. Sanksi, hukum, sanksi. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi, sanksi agar jelas. Hukuman agar jelas, gitu ya. Dikasih hukuman supaya jelas. Sedangkan konsekuensi bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, ini sudah hampir benar sebenarnya. Bahkan ini benar. Kalau hukuman itu kita pada menimbulkan pada bukan pada porsinya. Jadi kapoknya itu karena dihukum. Kalau konsekuensi itu kita memperbaiki kesalahan. Ya kan, lebih pada tanggung jawab katanya tadi itu, tanggung jawab kan. Tapi di samping ini nanti adakah yang lebih baik daripada 2 ini? Apa dia? Setelah ini kita bahas. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yaitu menyakitkan. Kalau hukuman itu kan pasti hal-hal yang menyiksa orang lain. Hukuman. Tidak ada hukuman yang menyenangkan. Hukumannya namanya hukuman pasti menyakitkan. Itu konteksnya mungkin berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, konsekuensi itu hubungannya dari stimulus respon. Stimulus respon itu hubungannya biasanya tentang konsekuensi. Jadi kalau kita menemui guru-guru kita yang buruk itu rata-rata itu sepertinya semuanya hukuman. Jarang yang menggunakan konsekuensi. Lanjutkan. Sekarang restitusi. Ini yang sering kita lihat ini sebenarnya ada materi BK-nya di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter anak Indonesia itu kan ada di profil pelajar Pancasila, itu yang akan kita lakukan pada anak didik. Jadi karakter ini yang harus kita tumbuhkan dengan cara restitusi. Jadi hukuman menghukum
membentuk karakter. Tapi justru kata saya itu justru akan membuat siswa menjadi terlihat tidak berdaya dan sangat lemah. Jadi malu, buat malu, minder. Kalau kita hukumkan siswa itu mesti down gitu ya. Beda dengan siswa-siswa yang mentalnya memang sudah mental bagus gitu kan. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ini menurut dosen. Kita selanjutnya banyak sekali. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah pernah kita jalani mungkin waktu kita SD dan SMP sudah pernah. Kemudian konsekuensi sekarang pun masih terjadi. Sekarang ada yang lebih baru lagi, namanya restitusi tanpa hukuman. Jadi restitusi itu konsepnya begini. Kalau konsekuensi itu kita yang menentukan. Oh, kamu untuk memperbaiki ini harus begini. Kalau restitusi kita hanya kita hanya mengarahkan, memberikan solusi. Misalnya begini, kalau kamu berbuat seperti ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kebaikan yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus begini dulu. Jadi nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Ya, nanti bisa ditanyakan di refleksi. Bukan baik. Ini restitusi ya. Yang pertama, bukan ibu menebus. Kalau konsekuensi tadi kan konteksnya menebus kesalahan. Supaya saya bisa menebus kesalahan saya harus seperti apa? Tapi kalau restitusi tidak seperti itu. Yaitu yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya kalau anak-anak itu kita hukum, kita beri konsekuensi, biasanya akan menghindar ketemu dengan saya, ketemu dengan gurunya. Karena memang mereka ingin menghindari masalah. Kemudian ada tawaran, itu solusi tawaran. Kamu bisa bagaimana supaya bisa memperbaiki ini? Jadi kita itu bentuknya adalah menawarkan. Bukan kamu untuk dari gurunya sendiri, kamu kalau begini harus begini. Itu bukan tawaran namanya, tapi paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita itu kadang lupa kalau dulu kita pernah seperti itu. Kadang dulu, saya dulu nggak pernah, padahal waktu kita bikin kita juga pernah seperti itu. Sama dengan saya dulu itu, saya pernah dihukum oleh guru itu 1 hari di Stimor gara-gara rapat OSIS tidak dikirim. Sampai sekarang hukuman itu saya ingat. Ya, jadi itu apa ya, maksudnya hukuman itu sampai semembekas itu buat anak-anak kita. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Makanya kalau anak-anak nakal itu semuanya rata-rata itu pasti ada hubungannya dengan kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh orang tua. Misalnya karena orang tua, karena memang anak-anak sini rata-rata orang tuanya memang tidak ada. Sibuk bekerja, kemudian apalagi orang tua perempuan itu perannya untuk perkembangan anak itu sangat penting. Jadi kalau saya memilih daripada nggak ada orang tua laki-laki, nggak ada orang tua perempuan, mending laki-laki saja. Karena sepertinya orang tua perempuan itu lebih lebih perhatian, lebih orang tua laki-laki itu kan jarang yang bisa menemani anak belajar juga. Tapi kalau ibu mencari nafkah itu bisa. Nah, itu hebatnya seorang perempuan. Kalau kita mengerti ilmu parenting itu perempuan itu sangat luar biasa. Terus kemudian ada restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah fokus pada karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi itu bisa mengembalikan seorang anak yang bersalah kepada kelompoknya tanpa orang lain memandang rendah anak tersebut. Biasanya kalau kita hukum, jadi pandangan temannya itu seperti
merendahkan. Oh, nama melihat ibu dia kota terus. Anak saya kalau datang sekolah mesti begini. Udah, tadi ibu, itu kan berarti sudah mendaunkan image anak tersebut di depan teman-temannya. Itu tidak boleh karena itu dapat melunturkan karakter. Berarti pertemuan kali ini bukan ya, Bu ya? Nanti bukan balik lah, bukan balik. Tahan dulu baik. Sekarang keyakinan kelas. Saya lihat itu di kelasnya berarti kayaknya itu ada namanya kesepakatan kelas. Kalau di EDP itu dikenal dengan keyakinan, ada juga yang tidak setuju. Kenapa harus keyakinan? Padahal kesepakatan kan bisa. Kalau keyakinan itu hanya pada Allah semata. Ada beberapa agama itu bilang kayak gitu. Tapi biar kita lebih yakin dengan apa yang kita lakukan, kita memakan keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas, punya peraturan tidak di kelasnya? Punya ya, punya. Misal contohnya. Duitnya tidak sampai. Misalnya kalau jangan sampai telat atau disiplin, sudah ada di kelas saya, sudah di DP. Itu kan aturan itu. Lagu lama itu. Itu lagu lama itu. Bapak Mi, punya keyakinan kelas tidak? Ada itu Tidak boleh mengatakan kelas. Harga rokok naik. nah, sebenarnya itu siswa bilang di kelas itu aturan bagi lapisan kelas. Oh, ini Bapak Mentang Arifin ingin memamerkan kelasnya yang bertimbang. Itu tujuannya Bapak Ibu, harus tahu ya tujuannya sebaliknya. Makanya setelah ada izin baru diberikanlah keyakinan kelas tidak boleh menggoreng-goreng dinding. Ada lagi? Jangan nakal-nakal, kasihan orang tuanya yang kerja. Misalnya kalau Bapak Min itu kan tidak boleh menggoreng dinding, itu tujuannya supaya siswa menjadi apa? Kenapa? Tujuannya supaya siswa kenapa? Supaya siswa bagaimana? Berarti apa berarti menjaga fasilitas? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Mungkin lebih tepatnya itu adalah tanggung siswa lebih kepada tanggung jawab. Jadi nanti di apa namanya ya di keyakinan kelasnya siswa bertanggung jawab, saling menghormati, itu keyakinan kelas. Jadi ketika siswa salah, iya. Ketika siswa salah, kita tidak usah kamu salah, jadi siswa sudah menyadari kamu tadi melanggar keyakinan kelas yang mana. Terus kita tawarkan supaya kamu bisa mengubah ini, apa yang bisa kamu lakukan. Jadi kita menanyakan kembali kepada orangnya, kembali ke siswanya. Jadi siswa bisa mencari problem dan solusinya. Silakan Bapak Ibu, kita harus mengalami refleksi dari film yang dingin-dingin biar saya Bapak Ibu ya, setelah ini nggak apa-apa lah. Lebih semangat iya. Sebentar saja minum, tapi itu kita kembali ke kenyataan. Saya budaya posisi itu adalah lingkungan positif. Jadi di dalam kata sehari-hari jangan ada kata-kata ini. Anak ini tidak patuh. Anak ini sangat nakal sekali. Jadi itu sudah membuat anak-anak dengan kata-kata seperti itu. Kemudian ada keyakinan kelas. Setelah itu ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya diturunkan
mengumumkan dari tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Ya, turunannya. Nah, ini untuk membuat keyakinan kelas kita Mana mak, Kimim? dan tabel Y tanpa hormat terdengar. Kalau terdengar berarti kalau meminjam sesuatu saya pinjam ya, kalau pinjam terima kasih. Jadi biasakan untuk saling menghormati. Kemudian ada juga berperilaku. Jadi kalau siswa ada yang berbicara di depan, itu siswa yang lain harus dia untuk menghargai orang lain. Kemudian ada yang melihat dan terlihat lebih kepada perilaku. Kalau disuruh tidak mengalir berarti disuruh mengalir. Itu yang perlu diingatkan. Kita lanjut. Berikutnya. Sekarang kita latihan untuk membuat keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di kelas kita itu di kelas kita kelas 1 utama ya. Sekarang sudah ada haknya. Literasi itu sudah budaya positif. Membaca itu sudah budaya positif. Tinggal kita membuat peraturannya di kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira melatih siswa untuk menjadi apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kamu jawab. Oke. Sekarang dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Supaya siswa menjadi apa? Karena menghargai atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan. Melakukan, saling menghargai. Oke. Sekarang dilarang menggunakan narkoba. Apa? Untuk anak-anak kenapa? Alasan kenapa anak-anak dilarang menggunakan? Alasan kesehatan. Oke. Sekarang bergantian atau menunggu giliran. Oke. Berarti saling menghormati. Yang duluan, yang belakang tidak boleh. Menggunakan masker. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, bukan. Atau bukan. Apa lagi? Oke ya? Ya. Ya, jadi di kelas kita Bapak Ibu itu sebenarnya keyakinan kelas itu harus ada. Dan keyakinan kelas itu harus kita buat bersama. Jangan Bapak Ibu buat keyakinan kelas ini harus dikerjakan. Berarti siswa itu berarti tidak ikut membuat. Kalau tidak ikut membuat, mereka biasanya tidak begitu bertanggung jawab melakukannya. Karena memang mereka tidak membuatnya. Yang harus kita lakukan, kita buat bersama, sepakati bersama, kemudian harus kita lakukan bersama. Nah, betul. Jadi kita harus buat keyakinan kelas secara bersama. Jadi siswa kita tugaskan. Ayo kita buat keyakinan kelas. Kira-kira apa? Hal apa di kelas ini yang paling mengganggu kalian? Oh, ada Pak. Misalnya saya mulai diganggu orang lain. Nah, nanti kita buatkan garis besarnya. Berarti saling menghormati. Jadi Bapak Ibu, silakan nanti yang belum ada keyakinan di kelasnya silakan dibuatkan. Nah, nanti buat. Yang membuat Bapak Ibu kalau ada yang kosong silakan dimasuki buat. Tulis sebesar-besarnya. Kalau ada yang melanggar, Bapak Ibu tinggal begini. Kira-kira kamu tahu tidak? Kamu itu dipanggil untuk
Iya Pak, karena apa? Karena ini misalnya. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kemudian apa yang bisa kalian perbaiki? Terus Bapak Ibu juga bisa mengembalikan ke siswa. Keyakinan kelas ini bukan Bapak pribadi yang membuat, tapi kalian. Jadi kalau saya sudah mengenal penggunaan ikhlas itu kita harus sportif. Apa yang kita lakukan itu yang harus kita kerjakan. Apa kesalahan yang pernah kita lakukan itu yang harus kita perbaiki. Ya kalau di dalam olahraga kan sportif, kenapa ya? Bapak Ibu bisa melakukan itu. Di kelasnya saya lihat itu pakai trainer, itu di kelasnya berarti ada. Ya, berapa? Seperti itu. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kita sering mengatakan anak ini nakal, anak ini begini, tidak pernah masuk dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Kebutuhan kasih sayang. Nah, yang belum menikah itu biasanya kebutuhan kasih sayang. Pak ikhlas yang belum menikah itu segera menikah. Biar kasih sayangnya terpenuh. Meriah. Oke. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena Bapak Ibu kan kalau berteman itu pasti berteman dengan orang yang bisa menerima kita. Apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Kemudian ada kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu senang. Kalau tidak senang biasanya tinggalkan. Ya kan? Kemudian ada penguasaan. Kadang-kadang di hidup kita itu kita kadang-kadang harus jadi penguasa sesekali. Sesekali jadi penguasa. Penguasa entah menguasai diri kita karena dengan menguasai diri kita tidak emosi, kita seperti itu penguasaan diri. Kemudian ada kebebasan. Manusia itu cenderung mau bebas. Mau bebas. Makanya manusia itu kadang-kadang karena kebebasan itu sampai kadang-kadang melakukan kesalahan yang memang mengatasnamakan kebebasan sebagai kesalahan sebagai kebebasan. Padahal itu adalah 2 konteks yang berbeda. Bebas tapi bertanggung jawab itu artinya yang tepat. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia adalah untuk bertahan hidup. Nah kita di sekolah ini mungkin ini kebutuhan kita bertahan hidup dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Ini mungkin yang kita lakukan di sini. Oke, sekarang ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai guru itu posisi kontrol yang paling bawah dan yang paling lemah itu adalah pengguru. Kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas itu cenderung untuk sering mengguru. Ya. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Biasanya kalau membuat rasa bersalah begini, ayo anak ibu capek-capek ngajarin kamu, masa kamu bertulis. Itu membuat rasa bersalah. Ya kan? Kemudian ada juga menjadi teman. Oi, bos. Itu teman. Posisi kita sebagai teman. Kemudian ada juga pemantau dan manajer. Posisi yang paling baik yang harus kita lakukan di kelas itu ada 2. Itu pemantau atau manajer. Kalau manajer itu rata-rata cuma mengajukan pertanyaan, bukan itu. Manajer kan cuma tidak memberikan solusi, cuma memberi pengarahan saja. Kira-kira kalau kamu begini, kamu harus gimana? Itu kan pertanyaan, bukan kita yang menjawab. Itu manajer. Kita hanya memanage saja. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau kamu berbuat seperti ini tindakannya, jadi kalau kamu memperbaikannya seperti ini tidak setimpal dengan yang akan kamu perbaiki. Itu adalah pemantau. Jadi kira-kira sebanding tidak kalau kamu misalnya melukai teman kamu dan kamu membalasnya begini. Ini adalah posisi pemantau. Yang sering saya mau tanya, yang sering Bapak Ibu lakukan di kelasnya, kira-kira posisi apa? Fotografer.
ngomong memang yang paling lemah, yang paling bawah, posisi paling bawah, yang paling tidak disarankan itu adalah pemukul. Yang memang dilema juga sebenarnya kalau memang diterapkan di sekolah kita, karena memang sekolah kita, ya, hukuman itu ini Pak. Kalau saya, ya, kalau tahu saya mengajar itu kelas saya rame loh. Kalau coba tanya sama kami, kalau saya ngajar kan rame kami. Bukan yang duduk sampai berdiri enggak kan? Tapi karena bagi saya, kalau siswa itu duduknya sambil begini diam semua, itu bukan kita sebagai guru sebenarnya kan sepertinya. Nah, sebagai kita seseorang yang ditakuti. Kalau saya pribadi, Tapi kan kaminya ada kami yang ya. Nah, kelas saya itu rata-rata kalau kita gunakan, saya itu bukan dalam posisi memukul. Saya jarang kalau memang mendesak dalam posisi memukul. Karena memang bagi saya sepertinya memukul ini hanya kalau ada saya. Jadi, kalau saya tidak ada, itu posisi memukul. Tapi kalau sebagai posisi pemantau, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, ini lebih kepada menguatkan karakter. Dan ini kalau kita lakukan tiap saat, itu akan efeknya jangka panjang. Ini memang ngomong saat itu berhenti nih. Kita ngajar lagi, mulai lagi, kita ngomong lagi. Jadi nggak selesai hukum terus. Kalau kita tidak dihukum, ayo jangan dihukum. Misalnya membuat rasa bersalah, misalnya kita bisa dua. Nah iya, betul itu. Jadi harus begitu. Masalahnya ini caranya kita lakukan apa? Oke, kita lanjut. Pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Kata-kata ini mewakilkan kepada membuat rasa bersalah. Ibu kira kamu orangnya sangat begini, ternyata kamu begini. Itu membuat rasa bersalah. Ini kalimat untuk pernyataan pembohong. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu ini gimana? Goblok dan lain sebagainya. Itu posisi pembohong. Itu membuat anak-anak itu blok minder. Nah, betul. Ayolah lakukan ini dengan bapak ibu. Masa bapak tadi sudah melakukan begini, kamu begini. Itu berarti teman. Sekarang memantau apakah kamu mendapatkan stiker bintang dari saya, itu memantau. Memantau ini sebenarnya tergantung dari kalimatnya. Kan ada dalam TK itu anak TK itu biasanya kalau misalnya bisa apa itu yang stiker bintang, kemudian tempel gitu ya. Itu sama sebenarnya. Itu juga sama dengan penghargaan. Tidak boleh juga, maka konteksnya akan berbeda. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer? Kita hanya membuat pertanyaan. Kemudian yang terakhir itu pembuka. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini janganlah begitu ya, Bapak Ibu. Pokoknya apapun siswa kita yang salah itu bukan siswanya, tapi gurunya. Setuju. Segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Materi terakhir. Segitiga. Ya, segitiga jangan. Ya, segitiga yang lain, Pak. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama. Ini Ibu Yudi, ini kayaknya ada hubungannya dengan berita. Kemarin saya sempat bertanya, Pak, kalau saya melakukan restitusi di kelas saya, terus guru BK itu ngapain, Pak? Itu pertanyaan saya. Ya, ini mereka ngapain, Pak? Nanti mereka gak ada kerjaan, Pak. Nah,
dari siswanya sendiri. Nah, itu kayaknya begitu. Saya sama suami saya tuh mereka apa di sekolah mah. Terus ya, yang pertama dari segitiga institusi, yaitu menstabilkan identitas. Apa yang perlu kita lakukan ketika ada anak yang sedang berkembang? Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah bisa dikatakan kalau anak bertengkar itu pasti marah, ya kan? Marah, kayak kelasnya kami bertengkar itu kan pasti marah kan? Siapa boleh ngomong? Jadi kita tenangkan dulu, menstabilkan siswa. Itu tahu kita marah. Udah diam dulu. Ya, apa kalau punya uang dikasih cash tadi? Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu ini kata-kata yang perlu kita ucapkan barangkali referensinya. Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi, semua manusia berbuat salah. Itu cara kita untuk membuat orang lain agar diam dulu. Kan jauh lagi boleh. Jauh aja. Nah, setelah itu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tahu pasti kamu punya salah dan temannya juga punya salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kan benar tenang, diam sesaat. Kemudian setelah ini terjadi, setelah tenang, baru kita pada proses validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan ini, tapi kamu tidak mau melakukannya kan? Jadi kita meyakinkan untuk validasi. Kamu tadi melakukan ini karena apa? Itu validasi. Kita tanyakan dulu. Jangan sampai kita membuat kesimpulan sendiri. Kamu tadi begini karena ini ya? Itu tidak boleh. Itu hanya asumsi kita. Jadi tidak boleh dilakukan. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu berdengar seperti itu, berarti kamu itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kembali ke tadi itu ya. Kembali ke keyakinan kelas. Oh ya Bu, saya tadi lupa. Berarti saya melanggar keyakinan kelas saling menghormati. Nah, kemudian kita tanya, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki ini? Oh, saya bisa begini Bu, bisa begini Bu, dan lain sebagainya. Cari pilihan yang sebisanya itu setimpal dengan apa yang diperbuat anak tersebut. Jangan sampai lebih ringan atau lebih berat, karena kita ini guru itu harus adil, harus memposisikan siswa sebagai seseorang yang sama. Tidak boleh dalam cara murah, lebih mudah itu tidak boleh. Nah, sudah selesai. Sekarang kita refleksi. Setelah apa yang saya sampaikan selama beberapa saat, itu sebenarnya bukan saya melakukannya penuh. Ini hanya saya menularkan ilmu saya, bukan karena saya lebih bisa, tapi saya lebih pada saling belajar, berbagi. Oke, dulu Eka. Sekarang hal baru yang mengubah paradigma saya. Apa yang saya dapatkan setelah mempelajari budaya positif? Apa kira-kira yang dipelajari? Bagaimana cara menyikapi atau menanggapi masalah yang terjadi di masyarakat ini? Oke. Yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Termotivasi ikut PBB. Oke. Termotivasi untuk apa? Untuk melakukan restitusi. Artinya ini, pendidikan tanpa hukuman. Ya, misalnya pendidikan tanpa hukuman. Ini loh, Ibu nggak apa-apa. Kelas rame, asal rame itu karena kita menerangkan, kalau diskusi tidak masalah. Tapi kalau justru kita sedang main HP, siswanya diem, nanti yang perlu ditanyakan. Sedang ngapain siswa itu? Dat. Karena
Kamu perlu guru itu menuntut apapun yang kita lakukan, guru itu lihat. Oh, guru ini sering terlambat. Lihat. Oh, guru ini sering tidak masuk kelas. Guru itu menilai. Bukan hanya kita yang menilai guru, tapi guru dan murid juga menilai kita. Coba ya, kalau ada jam kosong, kalian masuk guru. Nah, guru siapa yang paling sering main HP dalam kelas? Guru itu ingat tuh. Semua ini. Ya, murid siapa yang nggak pernah masuk? Ini dan sebagainya. Jadi kalau mau tahu kinerja guru, saya murid. Bukan tanya tiket. Kadang tiket yang punya tiket ternyata tidak ada tiket. Jadi kalau real di lapangan kita tanya murid. Siswa karena siswa yang paling merasakan dampak kita mengajar atau tidak. Nah, demikian dari saya. Cukup ya, ada pertanyaan. Umpan balik. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Seputar untuk mengikuti PPG juga. CPG juga boleh. CGP juga boleh. Oke. Sini Pak dulu. Dengar Pak, sini Pak. Jangan ya Pak. Ayo berbaur ini. Pak Imron tunggang Pak. Mohon solusinya untuk merubah atau Berdiri, Pak. arahan kepada siswa. Bagaimana untuk lebih baik lagi tanpa memberi hukuman atau merasa memberikan apa ya hal bersalah kepada siswa. Oh, menyadari. Di lingkungan sekolah kita. Kita bicara di kelas dulu. Kalau di sekolah itu sepertinya kita tidak sanggup lah, karena memang kita ngajarnya kan tidak satu sekolah, jadi kita ngajarnya kan di kelas-kelas tertentu. Kita lingkup sekolah dulu. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau memang saya tadi sudah menjelaskan, saya mengajar itu kelas saya rame, kemudian saya itu jarang menghukum siswa kalau memang tidak parah, itu saya jarang. Biasanya yang saya hukum itu kalau sudah berkenaan dengan akhlak. Kalau misal pelajaran dan lain sebagainya, saya itu tidak pernah menghukum separah-parahnya. Kalau sudah berkenaan dengan akhlak, ada juga di kelasnya Pak Bibiku sampai di program saya itu karena akhlak. Kenapa? Karena dia memang kalau menurut saya kalau akhlak dibiarkan seperti itu akan mengulang. Oh berarti yang seperti ini boleh dilakukan itu dan tidak marah. Jadi ini perlu dikasih perhatian. Jadi kalau menandakan atau hanya menjabai. Kalau di mata saya tidak mengatakan saya benar, tapi sebisa mungkin kita tidak menghukum siswa itu dengan hukuman. Maksudnya, ya, saya kan juga manusia, saya juga capek, saya juga kelasnya 24 jam mengajar gitu ya. Saya tidak sempurna Pak. Jadi kadang ada beberapa hal yang membuat saya itu emosi. Itu kemungkinan yang bisa terjadi Bapak Ibu. Kita bukan manusia sempurna yang setiap hari bisa sabar begini. Ada kalanya kita juga lepas kontrol. Gimana caranya supaya kita bisa menyadarkan anak tanpa hukuman? Jadi itu Bapak Ibu tadi yang perlu kita lakukan. Apresiasi, restitusi, terima posisi kontrol. Kita tidak pilih yang hukuman. Tapi ini butuh konsistensi. Tidak 1 bulan selesai, tidak. Butuh waktu yang sangat lama. Ya, karena dari sekian banyak yang saya terangkan, itu adalah penanganannya pada karakter, bukan takut. Kalau siswa takut, gak ada gurunya yang sudah tidak takut. Kalau karakter, misalnya kita mau menanamkan karakter menghargai orang lain. Misalnya ada yang kita suruh minta maaf, itu kan karakter. Kalau orang anak-anak mandiri itu minta maaf itu sepertinya menurunkan derajat, ya. Padahal tidak kan, terima kasih tidak. Jadi kita mulai dari kita pribadi, hal yang paling mudah. Tidak tolong ya begitu itu kan sudah di tangan dia dipakai. Tapi memang butuh waktu yang sangat lama. Karena itu karakter Pak. Saya yakin kurikulum daerah ini
Tunggu jatah pajak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Belum saya akhiri. Belum saya akhiri. Tanya di sini aja belum paham. Kamu tak belum paham. Ada lagi, Bapak Ibu. Oke, Bapak ini yang suaranya dari tadi sampai jadi. Ini kemarin materi saya waktu loka. Peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya dulu pernah saya lihat di kelas itu ada banner panjang sekali di situ lengkap sama poinnya dan apa yang harus kita lakukan. Kalau poinnya sampai segini dia akan dihukum begini. Jangan. Tapi kalau keyakinan fokusnya tadi ke karakter. Jadi kita kembalikan lagi. Kamu sudah buat begini, apa yang bisa kalian perbaiki? Tapi tidak dihukum. Tidak perlu. Jadi sudah keyakinan kelas itu sudah peraturan. Ya, bedanya kalau peraturan itu kalau melanggar dihukum. Nah, lebih berat karakternya. Jadi siswa itu kalau kamu bikin itu bukan tanggung jawab. Kita sudah membuat ini berarti kamu harus bertanggung jawab untuk melakukan ini. Iya. Ya, atau bisa juga kita memakai paket yang universal saja. Nilai kebajikan universal. Disiplin. Kita jabarkan anak-anak yang termasuk disiplin itu seperti apa. Makanya kita bangun jadi anak-anak tahu. Kita bahas lagi, yang masuk disiplin. Kita tidak terlambat berangkat ke sekolah itu termasuk disiplin. Kita harus menghormati orang lain, misalnya kita meminjam pen orang lain harus izin. Itu kan menghormati orang lain. Jadi setelah kita buat kesepakatan, kita perlu membahas. Kita perlu membahas tentang detailnya. Jadi warga kelas harus paham tentang keyakinan kelasnya. Jangan sampai kita buat keyakinan kelas sendiri anak-anak tidak tahu maksudnya apa. Oke ya. Dan selesai saya cukupkan semua apa yang saya sampaikan minimal mengucapkan terima kasih, kita menjadi guru yang baik itu minimal. Tapi maksimalnya tidak terbatas. Semoga bisa menularkan ke anak didik kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke beberapa. Halo. Kalau ditanya demikian saya sampaikan, terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eli Farida bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan bisa diterapkan atau diaplikasikan nanti pada peserta didik. Amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena sejatinya kekurangan diri kita semua, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.